Bob, ada yang ditanya Bob? Ada. Saya udah siapin dari tadi. Nah, ini berbicara tentang ilmu. Biasanya kita mengambil ilmu dari pesantren-pesantren gitu, Gus. Termasuk di pesantren saya kan. Tapi sekarang banyak pesantren-pesantren yang memiliki kasus tersendiri gitu. Mohon maaf, kayak ada kekerasan terhadap kekerasan seksual, ada terhadap santrinya. Ya, terus kiainya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya gitu. Sehingga dampaknya ke kita yang santri juga kayak mendapat klaim buruk dari netizen atau bahkan dari masyarakat gitu. Nah, itu gimana Pak Kiai? Pertanyaan Bobby ini menarik sekali. Untuk menjadi rujukan umat ini bahwa dalam memilih pesantren itu kayak apa yang paling penting? Ya. Jadi memang hari-hari ini kita banyak mendengar informasi yang ada yang negatif ya. Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada pesantren-pesantren mainstream, pesantren yang memang dari awalnya didirikan untuk keilmuan, itu hal-hal itu tidak akan ada. Dan begini, kalau menurut saya ya, banyak pesantren palsu ini sebenarnya ada indikator positif menunjukkan keberhasilan pesantren di dalam berdakwah kepada umat. Sesuatu itu kan dipalsu kalau dianggap berhasil. Kalau kan? bermutu berarti dikawe ya. Kan, gitu lah. Jadi perjuangan pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka ini kan sudah terbukti, bahkan sejak Wali Songo. Bahkan kayak pesantren Tebireng, Lirboyo, Ploso, Sidogiri itu kan berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan mereka sampai eksis sampai sekarang, menebarkan banyak ilmunya di mana-mana untuk berkhidmah. Nah, sehingga orang-orang yang ingin memanfaatkan ini kemudian ingin meniru, tapi tanpa dilandasi niat yang benar, kapasitas keilmuan yang tepat, dan juga tadi itu ada sebagian yang niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang niatnya ingin mendoktrinkan akidah-akidah yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah melalui jalur pesantren. Karena mereka menganggap jalur pesantren yang paling efektif dan dipercaya oleh masyarakat, kan begitu. Nah, kan tapi memang juga memprihatinkan ketika kemudian nama pesantren ini diklaim atau diopinikan terhadap sesuatu yang negatif. Nah, maka menurut saya sih tipe tips ya kok tips cara-cara untuk kita melihat pesantren yang benar, mencari pesantren yang benar itu pertama tentu dilihat dari pendiri pesantren tersebut. Pendiri pesantren ini dulu belajarnya kemana? Karena ini yang menjadi kekuatan ilmu, yaitu sanad. Dan sanad ini tidak akan pernah sekalipun bisa digantikan oleh teknologi yang namanya sanad ini. Nah, maka ketika kita tahu pondok ini didirikan oleh Kiai A, dulu mondoknya di sini, pasti nanti kalau kita urut akhirnya juga pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sanad yang benar, maka originalitas ilmu yang kita dapatkan terjamin. Ya. Yang kedua juga kualitas kiainya. Nah, kualitas ini bermakna dua ya. Ada kualitas dari sisi keilmuan, kualitas perilaku. Karena sebenarnya ilmu itu kan instrumen, tapi tujuan utamanya kan amal. Ilmu, amal, kemudian alama. Bahasanya begitu. Kalau dari pondok itu alima, amila, alama. Alama. Mengetahui, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Nah, mengajarkan. Kalau kita melihat ada kiai yang kapasitas keilmuannya mumpuni, nah, maka itu patut untuk kita jadikan guru. Kualitas keilmuannya. Kemudian juga yang ketiga tadi apa? Haliyah atau perilaku beliau. Perilaku yang dia lakukan dengan ilmu yang beliau miliki ini sinkron, sesuai. Dia berilmu juga mengamalkan ilmunya. Karena banyak hari ini itu orang berilmu tapi perilakunya malah kontradiktif dengan ilmunya. Selama tiga hal ini sanadnya jelas, kualitas ilmu dari kiainya jelas, kemudian perilaku dari kiainya juga benar, maka saya kira ini sudah bisa menjadi jalur kita untuk mencari ilmu. Makanya termasuk senioritas atau usia yang matang bagi seorang kiai itu penting. Makanya Abu Yahya Zakir Ansori seperti dikutip di dalam kitab Karomatil Aulia, beliau menyatakan bahwa bidayatul murid nihayatus syekh. Langkah pertama
yang dilakukan oleh murid ini adalah tergantung dari pengalaman matang yang dimiliki oleh seorang guru. Makanya kalau dalam kita Nahdlatul Ulama itu kan kita begitu menghormati para kiai-kiai sepuh. Kenapa? Karena pengalamannya. Karena dengan pengalaman hidup yang begitu lengkap yang beliau miliki, beliau pasti bisa memberikan panduan yang paling baik terhadap santri-santrinya. Ya, para pemirsa, sanad keilmuan dicerminkan dari seorang kiai yang merupakan alumni dari pesantren yang memiliki sejarah, pengalaman, keilmuan, kedalaman, dan keulamaan yang teruji. Kalau mau praktek itu ya tentu konfirmasi ke Kementerian Agama menjadi salah satu pintu menilai sebuah pesantren. Para pemirsa, beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itulah jalan hidup yang merupakan pantulan dari al-alim. Ya alimu asma'ul husna yang menjadi kewajiban kita untuk meneladani dan terus menjadi bagian dari jalan kehidupan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih para pemirsa atas perhatian bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.